Selamat datang di Zona Kanisa. Ya, akhirnya baru bikin video lagi setelah sekian lama nggak bikin video. Kalau nggak salah udah mungkin ada 4-5 bulanan ya. Jadi karena kemarin sebenarnya tuh udah ada yang pengen dibikin, terus gara-gara coronavirus harus sempat pindah tempat tinggal, yang semua makeupnya ditinggal, jadi ketinggalan gitu. Jadi baru sempat bikin video lagi. Seperti di judulnya, kali ini juga masih mau mereview produk gitu, karena kebetulan baru beli produk baru. Nah, tapi berbeda sama review-review sebelumnya. Kalau biasanya tuh seringnya nge-review skincare atau makeup, sekarang mau mereview alat untuk makeup. Jadi kita akhiri basa-basinya, langsung aja ke videonya. Ya, produk yang mau gue review kali ini adalah brush setnya dari Real Technique. Ini yang Ultimate Base Set yang limited edition Real Techniques by Sam and Nick. Kebetulan jadi gini, ceritanya kenapa gue beli face brush. Jadi kan waktu PSBB itu gue tinggal makeup plus perlengkapannya. Setelah gue balik ternyata pada rusak tuh makeupnya, eyeshadow gue pada berjamur, terus kemudian sponge-nya juga udah berjamur. Memang sponge itu kan nggak selamanya ya, memang harus rutin ganti. Jadi memang ya udahlah sekalian aja beli gitu. Nah, kenapa gue milihnya beli yang ada brushnya? Karena katanya kalau pakai foundation pakai brush itu bikin foundationnya lebih awet. Maksudnya awet tuh nggak cepat habis. Soalnya kalau pakai brush itu katanya foundationnya itu dipakainya sedikit aja, karena dia nggak nyerap produk kayak sponge. Jadilah gue mau mencari brush. Nah, ini sebenarnya gue mau beli yang ini doang. Nah, tiba-tiba ada satu online shop yang gue follow di Instagram, namanya Will Beauty. Itu menurut gue trusted ya. Gue udah sekali pernah beli eye brushnya Real Technique di situ, dan awet, bagus, halus. Jadi itu juga recommended gitu. Jadi menurut gue itu original. Nah, dia ternyata lagi promo yang ini, yang satu set tapi gitu. Jadi akhirnya gue belilah ini. Jadi sekalian juga gue nyobain sponge-nya. Takutnya gue juga nggak bisa pakai brush karena gue sama sekali belum pernah pakai foundation menggunakan brush. Begitu. Sekarang kita lihat aja produknya itu gimana ya. Ini namanya Ultimate Base Set. Jadi ada 3. Ini yang paling besar itu namanya Expert Face Brush. Yang tengah itu Miracle Complexion Sponge. Jadi ini beauty sponge gitu. Gue sih sering dengar katanya ini juga lumayan bagus. Dan yang terakhir Deluxe Concealer Brush. Oh ya, sama dia ada pouchnya juga, bukan pouch, case, Mirror to Go case. Tuh belakangnya ada case. Gue lupa harganya berapa. Sejujurnya gue lupa harganya berapa. Jadi gue tidak bisa bilang. Kalau ininya sendiri, kalau nggak salah itu 120-an. Terus kalau ininya itu 70-an. Kalau ini gue nggak tahu. Nah, kalau satu set ini mungkin harganya itu bisa 300-an kali ya. Kalau di Will Beauty itu lebih murah kok, 200-an atau di bawah 200 gitu. Gue lupa banget sumpah. Gue lupa. Tapi harganya sekitar segitu. Sekarang kita buka aja. Ini. Jadi ini pertama si case-nya, dan ini 3 barangnya. Pertama kita lihat case-nya dulu. Dia memang dompet kayak gitu. Gue punya yang eye brush-nya Real Technique juga kayak gitu. Dia modelnya dompet gitu. Dan begini. Ada kacanya. Suka banget. Jadi ini cuman ada 3 kantong. Terus ada ini, mungkin buat tutupnya ya, nggak ngerti. Dan ada cerminnya dong. Tapi kayaknya gue nggak mau buka, sayang. Dah, ini dompetnya, terus ini warna orange. Jadi sama-sama warna gagangnya. Sekarang kita bahas produknya satu persatu sesuai urutan yang Expert Face Brush. Ini seperti itu, dia seperti gayanya Real Technique ya, selalu di sininya warna apa, terus bawahnya ini ada gagangnya, bahannya karet tuh.
ada tulisannya di sini, Real Technique. Ini brush. Kita baca fungsinya. Fungsinya ini adalah ultra firm and board for buffing cream or liquid foundation. Jadi ntar kita akan coba buat liquid foundation. Bulunya sih lembut banget, ya seperti yang eye brush gue punya. Terus dia itu padat. Cuman gue nggak tahu kalau di muka. Gue sebenarnya nggak bisa pakai foundation belum pernah nyoba, jadi nggak tahu pakainya circular motion atau di depth. Tapi ini tidak sepadat yang gue bayangkan. Gue membayangkan akan lebih padat, tapi ternyata enggak. Dan gue membayangkan lebih besar daripada ini, tapi enggak. Tapi apa normalnya segini ya foundation brush? Tapi ya sudahlah. Tapi lembut sih, lembut banget, beneran lembut banget. Dan padatnya tuh nggak terlalu, ya padat sih, tapi nggak tahu ya apa perasaan gue doang, apa karena gue nggak tahu. Tapi menurut gue ini nggak sepadat yang gue bayangkan ketika gue melihat gambarnya gitu. Tuh ini yang pertama. Terus yang kedua itu Miracle Complexion Sponge. Ini kayaknya ketekan-tekan di kotaknya, karena kotaknya itu dibungkus-bungkus rawan kepencet-pencet, jadi akhirnya dia berbentuk gini gitu. Nah dia tuh sponge-nya semuanya warnanya oranye. Gue sponge itu udah pernah nyobain dari EcoTools, dari Armando Caruso, dari O2O. Nah sejauh ini yang paling gue suka itu dari Armando Caruso. Nah yang ini gue belum pernah nyoba, tapi gue sering lihat orang pakai terus juga katanya bagus. Kalau dari sini sih ya nggak terlalu dense ya, maksudnya empuk gitu, kenyal, dan warnanya orange. Dia cuma punya satu warna orange. Yang gue kurang suka dari sini adalah ya dia cuma ada gini doang, nggak ada tempatnya, or at least dudukannya kayak punyanya si EcoTools yang ada buletan buat dudukin gini. Nggak perlu case. Ini sama kayak si Armando Caruso juga kayak gitu. Kenapa sih kalian yang jualan sponge ini tuh nggak dikasih tempat gitu kan? Padahal sponge itu kan paling gampang kotor ya kalau dicuci gini. Jadi gue harus beli tempat terpisah. Beruntungnya gue masih punya yang EcoTools, jadi gue akan pakai yang itu. Begitu. Dan yang terakhir ini Deluxe Concealer Brush. Oke, ini dia ukurannya segini. Sama ada tulisannya Deluxe. Tapi di sini tulisannya Deluxe Crease. Tulisannya beda dong. Oke, nggak kelihatan. Jadi di sini ada tulisannya Deluxe Crease Brush. Jadi buat di sini. Tapi di sini tulisannya Deluxe Concealer. Tapi bentuknya sama sih. Ya udahlah ya, pokoknya begitu deh. Gua nggak tahu apa dia hanya. Nah, kebetulan yang seperti ini gue juga punya yang setnya dari eye brush. Itu yang warnanya ungu. Dia sama-sama untuk crease brush juga gitu, dan modelnya juga kayak gini sih. Sebentar gue ambilin ya. Nah ini yang dari setnya, gue lupa nama setnya, pokoknya yang buat mata lah. Ini juga namanya Deluxe Crease Brush. Tuh dua-duanya sama, ukurannya sama, hanya beda warna aja. Kelembutannya juga sama sih. Ya gue beli di tempat yang sama dan sama persis, Sam & Nix juga. Ini pokoknya dia kayaknya kalau yang set-set ada ada case-nya itu kayaknya Sam & Nix deh kayaknya ya. Oke, itu dia dari penampakan 3 alat ini. Dan sekarang gue mau coba yang si untuk foundation brushnya, yang face brush. Jadi gue mau cobain ini untuk pakai liquid foundation, dan gue mau membandingkan sama yang ini. Oh ya, gue juga nggak cuma pakai liquid foundation. Jadi gue mau coba pakai liquid foundation sama cream foundation. Jadi foundation stick gitu. Gue mau coba ini pakai liquid foundation dan yang stick, yang ini juga, dua-duanya lebih gampang yang mana. Jadi nanti gue pakai di sini di kanan bawah pakai foundation cair,
dan kiri bawah pakai juga pakai foundation cair tapi pakai yang sponge, atasnya yang stick pakai sponge, ini yang atasnya stick pakai brush. Begitu. Jadi langsung kita mulai percobaan ininya. Oke, foundation yang mau gue pakai kali ini adalah foundationnya si Bourjois yang Healthy Mix Foundation Anti Fatigue Foundation. Nomornya N53, jadi gue mau pakai di bawah sini. Katanya ini kan pakainya cuma sedikit ya, karena juga cuma seperempat wajah gue yang akan dipakein, jadi gue akan segini dong. Make sense gak sih? Ya udahlah ya, kita coba aja. Jadi pakainya itu gue akan cocolin langsung. Terus nah ini gue nggak tahu nih pakainya. Apakah di dep-dep? Oke. Oh ternyata nggak mesti agak sedikit ditarik, bisa juga. Kebetulan si Bourjois ini kan nggak terlalu ini ya, memang nggak terlalu cover. Udah, itu doang. Kayak terlalu sedikit deh. Iyalah. Harusnya gue tetap nyoba dengan cara gue ya, tatolin ke muka dulu. Tapi ya sudahlah. Nah, gue pernah dengar katanya kalau pakai foundation, pakai brush itu ditariknya ke atas. Ya nggak sih? Terutama di pipi. Katanya biar masuk pori-pori wajah. Ini menurut gue hasilnya nggak beda-beda banget sama kalau pakai sponge ya. Apa harusnya gue pakai foundation yang lebih cover ya? Nih, udah jelas dong kelihatan bedanya ya. Oke, jadi dia tuh memang lembut, di wajah juga lembut, tapi ada guratan-guratan dari si bulu-bulunya gitu. Apa harus pakainya gini ya di dep? Tapi guratannya tuh halus banget, nggak kelihatan sih. Tapi menurut gue dia tetap menghasilkan ada sedikit guratan halus, ya nggak kelihatan ya keterangan. Ini gue pakai cahaya matahari ngomong-ngomong di siang hari. Halus sih maksudnya. Katanya kan juga dia tuh lebih tebal dibanding kalau pakai sponge, karena sponge itu nyerap produk. Ini menurut gue nggak setebal itu juga. Mungkin mengaruh sama foundationnya, tapi halus-halus aja sih. Bagus menurut gue ini, maksudnya nggak terlalu yang gimana-gimana. Nah sekarang gue mau cobain foundation yang sama di sebelah kiri bawah gue untuk dipakai sponge. Jadi untuk dipakai seperti biasa dibasahin dulu. Gue mau basahin dulu sponsenya, nanti gue balik lagi ke sini. Ya, jadi gue udah basahin. Dia mengembang dari yang sebelumnya. Tapi ini kan tadi tuh bekas cetakan di kotaknya ya. Di kotaknya tuh jadi karena dia kotaknya plastik yang rentan untuk pengok. Nah, jadi dia mengikuti, mungkin terlalu lama ditaruh di dalam kotaknya, jadinya dia ikutan berbentuk ke kotaknya gitu. Terus pas mengembang tetap ada bekasnya. Tapi dia mengembang terus. Ini menurut gue apa ya? Lembeknya tuh lebih squishy dibanding si Armando Caruso gitu. Terus di permukaannya itu kayak suede gitu. Nih kayak suede. Kelihatan gak ya? Nah jadi permukaan tuh lembutnya tuh kayak suede, kulit suede gitu. Beda sama yang Armando Caruso. Kalau yang Armando Caruso itu lebih
kayak nggak ada sweatnya gitu. Kalau sweat itu kan kayak kayak apa ya, ya itulah kayak ada bulu-bulu halus gitu di atasnya. Kalau yang Armando Carosa tuh enggak. Gue cuma bisa membandingkan sama itu ya. Kalau yang Eco Tools dia lebih spongy banget kelihatannya. Bukan spongy merek spongy, tapi kayak sponge gitu. Nah, sejauh ini sih gue suka Armando Carosa ya. Nah ini tuh. Langsung aja kita coba pakai foundationnya. Mungkin gue akan memakai metode yang sama kayak tadi. Tadi kan 2 ya, 2 tetes jadi segini. Mungkin gue mau pakai ya, jadi ini di sini ada yang rata, mungkin ini bisa buat kontur di hidung gitu, dan ada yang point bisa buat di dalam. Jadi gue mau pakai yang sini. Oke, ini hasilnya. Dan kalau dilihat tuh, dia kayak di totolan pertama di foundation langsung nyerap produk gitu. Buktinya yang ini warnanya tuh lebih tua, jadi kayak langsung keambil gitu. Nah kalau untuk hasilnya, coba ya, kalau yang dipakai cermin ini, gue sejujurnya agak bingung. Menurut gue hasilnya tuh sama-sama aja. Apa karena foundationnya terlalu sheer ya, jadinya kayak gak kelihatan bedanya gitu. Tapi kelihatan sedikit banget perbedaannya, yang ini lebih sheer dibanding yang pakai brush. Jadi kalau yang pakai brush itu, gue kalau ngeliat di cermin ya, mungkin kalau di kamera ini nggak terlalu kelihatan karena overexposure, kayaknya terlalu terang. Ini tuh lebih sedikit ada covernya dibanding yang pakai si sponge di sini. Coba nih. Kelihatan gak sih? Kayaknya enggak ya. Tapi itulah yang gue lihat ya, kalau dari cermin ini lebih kelihatan warna kulitnya. Ini lebih ketutup gitu. Tuh. Ya pokoknya itulah yang gue rasakan. Tapi sejujurnya gue agak kurang suka sama ini. Terlalu lembek, kurang dense. Terus kayak langsung banget nyerap produk gitu. Oke, sekarang kita coba pakai foundation yang stick. Oke, satu-satunya foundation stick yang gue punya cuman satu, yaitu si Pixi yang waktu itu gue pernah nyobain juga. Jadi gue mau coba pakai ini. Langsung saja. Apa diputer ya? Kita coba diputer. Oke, dia ternyata juga bisa diputer gitu makanya. Oh iya, satu hal yang gue suka dari ini, dia tuh dia kan cukup luas ya. Bawahnya itu rata dan dia bisa diriin. Nih. Tuh, jadi kalau misalkan lagi udah pakai terus pengen ditaruh di meja tuh tinggal taruhnya didiriin biar ininya nggak kotor. Oke, ini udah cukup rata. Tetap meninggalkan guratan halus dari si bulu-bulunya. Terus gue sebenarnya juga cara makainya masih agak kagok ya, antara di dab, circular motion, atau ditarik. Jadi ini masih ininya gue. Jadi kadang ntar gue dab, kadang gue tarik. Jadi giliran pas udah terakhir biasanya gue dab, pas masih awal ada foundationnya agak ditarik atau circular. Gitu. Ini pertama kali banget gue pakai foundation pakai brush. Tapi menurut gue
sama aja sih sama ini, sama apa, pakai sponge. Sekarang kita coba dengan jumlah foundation yang sama di sebelah kiri atas, terus pakai sponge. Ini udah hasilnya. Iya, gue yakin hasilnya itu kalau yang pakai brush itu lebih coveragenya lebih ada dibanding pakai sponge. Jadi baru kelihatan tuh pas di sini. Pas di hidung juga lama-lama lebih kelihatan sih, di sini lebih sheer dan di sini lebih ada coveragenya. Udah, tadi yang di sebelah kanan gue pakai brush untuk foundation dan yang sebelah kiri pakai sponge-nya dari Real Technique. Yang kanan atas itu foundation stick, kanan bawah foundation cair, terus pokoknya bagian atas itu pakai foundation stick, yang satu tapi pakai sponge, yang satu pakai brush, yang bawah itu foundation liquid. Nah, kesimpulannya bener kata yang orang-orang bilang kalau misalkan pakai brush itu lebih coveragenya lebih high. Jadi ya mungkin ya karena itu tidak menyerap produk. Jadi ini foundation yang gue pakai itu foundationnya yang cukup sheer, jadi nggak coveragenya nggak terlalu ada, tapi kelihatan gitu. Yang di sebelah sini tuh lebih kelihatan kulitnya. Mungkin kalau di kamera ini nggak kelihatan, tapi kalau gue ngaca beneran itu kelihatan. Terus hasilnya untuk tingkat flawlessnya menurut gue yang brush itu ada sedikit guratan-guratan halus dari si bulunya, jadi garis-garis halus banget. Tapi kalau misalkan habis itu di apa ya, di dab gitu, itu bisa hilang sih gitu, atau mungkin pakai jari kalau misalkan kalian mau gitu. Cuman menurut gue itu nggak terlalu mengganggu banget, nggak yang terlalu terlihat, karena nanti habis itu lo bedakan juga akan ketutupan gitu, apalagi bedakannya pakai sponge misalnya. Nah, kalau yang di sebelah ini pakai sponge, menurut gue dia nyerap produknya agak lumayan. Tuh, jadi depan pertama foundation itu langsung nyetak di sini kayak nyerap banget gitu. Tapi ya sama-sama foundation umumnya sih, dia nyerap produk, terus hasilnya nggak terlalu ada coveragenya, jadi coveragenya cukup rendah. Kalau menurut gue ini terlalu keempukan. Apa justru yang bagus gini, gue nggak ngerti. Tapi gue suka yang ada dance, dia tuh kayak squishy banget tuh, kayak memory foam. Jadi kalau ini naik ke atasnya agak pelan gitu. Tapi kalau untuk hasilnya sih sama aja, maksudnya halus gitu. Cuman gue ngerasa kurang apa ya, kurang ada tekanan dari sininya gitu ya. Jadi ketika ini tuh kurang aja gitu dibanding Armando Caruso. Nah, jadi kalau mau pakai brush itu bisa menghemat foundation pertama, terus lebih higienis karena dia itu lebih bisa dicuci, terus apa ya, nggak kayak ini. Kalau ini kan rentan banget jamuran karena dia itu apa ya, busa. Iya sih, sponge kan busa ya. Terus bisa, kalau dia kan makanya basah, terus harus dicuci. Kalau nyucinya nggak bener, terus jemurnya juga nggak bagus, nanti itu cepet banget apa namanya, rusak, cepet banget jamuran. Terus dia nggak tahan lama karena dia memang apa, kalau sponge itu kan memang harus rutin diganti ya, sering diganti. Beda sama si brush. Kalau brush itu ya cuci pakai, jadi dia lebih awet. Jadi selain awet foundationnya, awet juga peralatannya. Ya gue sih sejauh ini suka ya, nggak ada masalah sama ini. Cuman gue masih kagok aja cara makainya. Oh iya, kalau yang ini gue nggak nyobain karena gue bingung mau nyobain pakai apa, karena gue tuh orangnya nggak concealeran. Gue nggak punya concealer lagi pula untuk Sarah. Enggak sih, kemarin ada, terus kan jamuran, jadi gue buang deh gara-gara ditinggal gitu, rusak lah pokoknya intinya. Nah, tapi menurut gue karena ini namanya sama-sama punya gue yang warna ungu, jadi
ya bisa dipakai. Tapi yang ungu itu gue juga nggak pakai untuk crease atau untuk concealer. Ini lebih sering gue pakai untuk highlighter. Jadi untuk di sini, di brow bone biasanya gue malah pakai tangan. Biasanya untuk di hidung, di sini juga kadang-kadang, terus di dep lagi. Ya pokoknya gue nggak mau kayak ini bagaimana fungsinya, tapi bagus gitu. Ini juga oke lah menurut gue. Hanya karena gue bingung cara pakainya aja gitu. Kalau yang ini gue kurang suka. Jadi dari semuanya ini yang paling gue suka ya udah pasti si expert face brush-nya gitu dibanding si sponge-nya. Cuman bisa dipakai. Oh iya, kalau makeup artist profesional juga banyak yang dia tuh ngeplain foundation pakai brush dulu. Nah, nanti untuk bikin foundationnya lebih halus lagi baru pakai sponge. Jadi mungkin untuk menghilangkan si guratan-guratan garis-garis halus yang dihasilkan karena bulu si brush, dia didep lagi pakai sponge. Jadi double itu. Cuman kalau untuk sehari-hari kayaknya buang waktu ya. Jadi ya begitulah ini review gue. Jadi sejauh ini gue puas dan itu aja review dari gue. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.